Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blakutak, Belantika kupasan seputar kita. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya sangat senang sekali menjumpai para pemirsa semuanya walaupun dalam sarana virtual ini, dalam rangka untuk terus berbagi informasi yang mudah-mudahan itu memberikan kebaikan dan kemanfaatan buat para pemirsa sekalian. Satu hal yang kali ini saya ingin sharing adalah kami ingin berbagi juga tentang pengalaman seorang sahabat. Sahabat-sahabat saya ini pernah berkecimpung di dunia pertekstilan, dan yang satu lagi di bidang otomotif. Dua bidang itu bagi saya itu sangat terkait erat dengan kebutuhan-kebutuhan publik yang sangat prioritas. Bayangkan kalau seseorang tidak berpakaian, wah mengerikan kan? Makanya dia perlu tekstil. Dan juga mengenai otomotif itu terkait dengan kelancaran transportasi. Artinya adanya kendaraan bermotor juga merupakan satu kebutuhan yang tentunya menjadi perhatian publik juga. Untuk itu mari kita berkenalan dengan teman kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, mohon perkenalkan, nama siapa Kang? Yang keras Kang. Amo. Bung Amo bisa sharing nggak? Bung Amo ini apa pengalaman selama ini yang pernah dilakukan? Dia dulu mah kerja sebagai kuli aja. Kuli di bidang yang tadi tekstil itu. Iya. Kira-kira Pegawai tekstil. tekstil. Kira-kira apa yang dilakukan ketika itu? Ya melayani pembeli. Belai pembeli. Itu tekstilnya bentuknya seperti apa tuh? Gelondongan kah atau Di eceran. di eceran? Artinya untuk langsung dijadikan pakaian gitu ya? Iya. Oh begitu. Kalau dari segi tekstil sendiri, orang-orang itu banyak yang suka jenis apa sih tekstil tuh? Ada nggak kesukaan orang-orang yang perlu diketahui oleh para pemirsa? Ya tergantung lagi ngetrennya aja. Maksudnya Masa gimana? Coba ngetren. terangin. Iya, Ya ngetren gimana? ngetrennya misalnya lagi Model. model apa gitu kan, lagi misalnya bahan apa gitu kan. Nah itu apa tuh? Kira-kira yang menjadi sangat dibutuhkan. Ya kalau kebanyakan sih cewek-cewek aja tuh. Oh, cewek. Pakaian cewek. Pakaian cewek. Artinya bahannya apa yang diperlukan, yang diperhatikan oleh cewek itu apa? Ya ada brokat. Oh, bukan. Fungsinya apa tuh brokat itu? Ya buat istilahnya buat kebaya gitu. Kebaya. Emang zaman sekarang masih banyak kebaya-kebaya dipakai? Ada juga buat pagar ayu. Nggak tahu ya kalau sekarang, kita mah dulu tahun berapa gitu. Oh gitu. Tahun berapa? Kakak Ya ngomong? udah lama pensiun lah, udah nggak kerja lagi. Oh gitu. Jadi pada saat itu kain brokat itu menjadi salah satu andalan Iya. ya, yang dicari ya. Ada brokat, cuman lain lagi aja bahan apa lagi ya? Kayak silk gitu, kembang-kembang. Sutra sendal. Oh. Itu pasarnya berapa tuh kira-kira? Kalau Gua untuk dulu mah masih murah lah, tahun 85 86. itu buatan Indonesia atau buatan impor? Ada Jepang, Oh, ada Jepang. Indonesia. Oh gitu ya. Jadi rata-rata itu produk luar. Iya, ada produk luar, ada. Oh. Kang Omo itu sebagai penjualnya langsung ya? Ngelayanin aja gitu. Melayanin. Ngelayan. Oh jadi ada Kerja, pemiliknya. ada bos. Oh gitu. Kira-kira musim-musim apa aja tuh Kang? Kalau tekstil itu meledak itu? Apalah saat apa ada musimnya tuh? Ada periodenya? Yes, kalau tekstilnya tergantung model sih. Lagi tahun ini model apa gitu loh. Begitu. Bisa. Kita juga udah lupa juga. Bisa memang kalau bicara masalah tekstil, tadi kita dengar ya bahwa teman kita berkecimpung di dunia tekstil ini memang frekuensinya itu bergantung tren.
Mungkin saya kurang tahu tren itu artinya di sini adalah mungkin pada saat mungkin kawinan, pada musim kawin mereka butuh cari kain-kain yang untuk mendukung pernikahan atau kepanitiaan misalnya. Nah, tapi mungkin juga bisa ada tren-tren lain, mungkin baju-baju seragam, mungkin baju seragam. Ya kalau udah perlu seragam. Termasuk ya, Iya. seragam. Jadi sekolah seragam juga termasuk nih. Baik, baik Kang Omo. Nah kita satu lagi nih, Kang Sanak. Ini sebetulnya sohib saya keduanya nih, dan kita baru berjumpa lagi dan kita lagi saling berbagi informasi, khususnya apa-apa yang pernah kita alami. Kang, tunggu Kang, diperkenalkan Kang. Nama saya Sanak, usia saya 59 tahun. Saya dulu berkecimpung di showroom mobil. Jadi saya sebagai pegawai lah, pegawai showroom mobil yang istilahnya mobilnya umum. Jadi nggak harus satu merek, beberapa merek. Jenisnya pun beda-beda. Beda-beda, ada Honda, Toyota, Suzuki atau apa. Tapi mobil-mobil pribadi. Mobil second, mobil pribadi. Maksudnya mobil buat keluarga atau mobil angkutan umum besar? Keluarga. Oh keluarga. Kadang-kadang ya buat mobil angkutan juga gitu, tapi kebanyakan keluarga. Oh jadi mobil second ya, artinya dia Second. semua jenis, semua merek ya? Semua merek. Ada juga yang kalau yang mau beli baru ada, tapi dia harus apa namanya istilah kata pesen gitu. Oh pesan Indian jadi ya? Dan Indian. ya Oh. berapa bulan baru sampai gitu. Itu dalam setiap penjualan kira-kira mobil apa yang paling diminati? Kebanyakan diminati itu penumpang, mobil penumpang. Penumpang Jadi yang mobil, banyak ya? mobil Gitu. pribadi. Ya kalau tergantung merek, ada kebanyakan sih Honda atau Toyota. Oh gitu ya. Mobil penumpang dan mereka itu tertentu Honda tuh ya, atau Honda Toyota. tergantung. Ya, Lalu? model kayak Kijang Innova. Oh gitu ya. Iya, kalau Honda ya model kayak Honda biasa lah, yang model kayak ada di jalan-jalan itu yang banyak gitu. Nah itu perkembangannya gimana sekarang tuh otomotif kalau menurut Kang Sanak tuh? Kalau saya dulu masih kerja, kalau menurut saya sih kelihatannya cerah gitu. Soalnya setiap keluar mobil merek baru Iya. itu selalu banyak yang pesan. Apalagi waktu musimnya mobil merek R3, wah tuh pada pesan orang. Terus merek dari apa ya, 3 belian itu banyak yang pesan, sampai inden orang itu. Ya kebanyakan merek-merek baru keluar orang pada banyak yang pesen deh tuh. Kebanyakan. Biasanya kalau pedagang mobil itu ada nggak sih semacam nilai tambahnya bagi si pembeli? Apakah ya mungkin yang saya ketahui ya bahwa kalau ada kerusakan ya kita hanya pergi ke bengkelnya atau ke layanannya. Tapi untuk keterampilan sendiri, kira-kira perusahaan yang Mas Sanak bekerja ini memberikan keterampilan juga nggak untuk bagaimana untuk ya mereparasi mobil atau segala macam? Kalau buat si pembeli umpamanya, Iya. kalau buat si pembeli ya saya pikir ada juga ya, ada banyak keuntungannya juga kalau dia beli di showroom atau di ini. Apalagi kalau khusus yang istilah kata dia perginya ke ada merek-merek kayak gitu. Ada lah kejaminan surat-suratnya atau apa ini gitu. Kerusakan dikasih tahu. Dia punya bengkel yang bagus nih, itu harus datang ke mana gitu. Oh begitu. Jadi dia ada rekanan bengkel yang bagus, Ya. itu disampaikan kepada pembeli. Itu biasa begitu. Jadi showroom sendiri nggak bisa lepas gitu aja. Udah gitu masalah surat-suratnya terjamin lah istilah apa gitu. Kita nggak bisa jual yang sembarangan. Wah, pemirsa, kata kunci dari kegiatan jual menjual otomotif ini adalah tadi penting. Legalitas, identitas mobilnya atau kendaraannya itu benar-benar yang legal, yang sah. Samping itu juga ada semacam pemberitahuan tentang mitra-mitra kerja untuk reparasi yang baik, bengkelnya di mana kalau bisa terjadi kerusakan, dan bengkel-bengkelnya itu pun yang tidak main-main.
itu bagi kita perlu pemirsa, artinya kita membeli mobil juga dapat satu tambahan informasi mengenai di mana kita bisa membutuhkan kalau mobil ini rusak. Apalagi tadi beliau berbicara tentang ini adalah mobil second. Kalau mobil second rata-rata kan lepas dari dealer ya, kalau misalnya kita mobil baru mungkin lain kan, dia harus ke mezongnya, ke apanya gitu loh. Tapi kalau mobil second ini kan biasanya yang beli yang penting dia harus punya tekanan bengkel yang baik, tidak seperti bengkel besar misalnya Mitsubishi, Honda, tapi dia punya bengkel-bengkel yang lain, yang personal sifatnya, tapi juga bisa dijamin keahlian atau mutu daripada si pembeli atau reparator ini sendiri terhadap mobil itu. Jadi memang pemirsa, ini dua bidang tekstil dan otomotif ini sebetulnya Indonesia itu punya keahlian. Tekstil kita banyak bahan bakunya sebetulnya, tekstil kan, buat tekstil itu kan kita masih banyak pohon kapas, pohon apas, tenun untuk bertenun kan. Dan juga mungkin sekarang tekstil kan bukan dari kain lagi sekarang ya, apa bahannya mungkin dari ada jenis nilon itu kan dari plastik kan, ada unsur plastik ya pemirsa. Dan memang ini sebetulnya ada baju yang sifatnya tradisional, artinya yang sifatnya menggunakan bahan-bahan daun-daunan mungkin diolah jadi keras, serat-serat itu kan, tapi juga ada dari plastik. Jadi dua bidang ini pemirsa, tekstil dan otomotif sebetulnya memang terkait erat dengan bahan baku yang sebetulnya Indonesia perlu punya satu inovasi agar kedua bidang ini kita bisa mandiri pemirsa. Jadi kita tidak bergantung bahannya dari impor. Karena kalau kita bergantung dari impor, ya tentu akan mempengaruhi berbagai hal. Harga, juga pasaran tenaga kerja, dan juga kompetisinya. Nah ini yang mungkin masukan dari teman-teman kita ini bahwa mari kita mandiri di bidang tadi, tekstil dan juga otomotif. Dan tentu di bidang lainnya. Mungkin itu kita ya, bincang-bincang kali ini ya. Demikian pemirsa, semoga bincang-bincang kali ini memberikan kemanfaatan buat kita semua. Kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.